pagi sahabat Ragam. Terima kasih pagi ini Anda masih tetap setia di Ragam Indonesia. Mengawali pagi Anda yang cerah, Ragam Indonesia kembali hadir dengan serangkaian informasi menarik dan unik yang tentu wajib Anda simak. Sahabat Ragam, salah satu provinsi di Indonesia yang banyak dilalui sungai adalah Kalimantan Selatan. Sungai sudah menjadi denyut nadi bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Dan siapa sangka jika kekayaan bumi Banjar ini sungguh luar biasa. Tempat pertama yang akan kita jelajahi yaitu air terjun Tinggiran Hayam. Air terjun ini terletak di Desa Kamawakan, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Air terjun yang memiliki tinggi hampir 12 meter dari permukaan sungai ini letaknya cukup eksotis dan tersembunyi. Inilah yang menyebabkan air terjun ini semakin diminati para wisatawan, terutama wisatawan mancanegara. Untuk tiba di lokasi, kita harus menggunakan motor trail dengan waktu tempuh 1 jam. Namun perjalanan tak berhenti di sini. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki selama 1 jam. Nah, setelah tiba di lokasi air terjun Tinggiran Hayam, segala rasa letih pun akan hilang seketika menyaksikan mahakarya Sang Pencipta. Udara sejuk di sekitar air terjun pun ikut menjadi penawar dahaga selama perjalanan panjang. Nama Tinggiran Hayam ini muncul saat warga sering melihat ayam yang bertengger di sekitar air terjun. Ayam hutan ini sering bertengger untuk beristirahat dan mencari air minum. Namun kini ayam hutan itu sulit dijumpai. Hanyalah nama Tinggiran Hayam yang kini masih melekat sebagai nama air terjun nan indah ini. Sahabat Ragam tak puas menikmati keindahan air terjun Tinggiran Hayam yang mempesona. Sekarang kita akan ajak Anda untuk menikmati sungai yang ada di Loksado ini dengan cara yang berbeda. Caranya dengan mengarungi sungai dengan rakit bambu atau masyarakat setempat mengenalnya dengan sebutan pelanting. Jika biasanya Anda menaklukkan jeram-jeram sungai dengan perahu karet, berbeda dengan yang ada di Sungai Amandit ini. Anda akan diajak menaklukkan jeram dengan menggunakan rakit bambu. Anda tak perlu khawatir, karena Anda akan didampingi warga yang sudah berpengalaman menaklukkan jeram Sungai Amandit. Untuk menjelajahi Sungai Amandit ini, Anda cukup menyewa satu rakit seharga Rp250.000. Selama perjalanan, Anda akan dibuat terpana dengan keindahan alam serta adrenalin Anda akan terpacu saat melintasi jeram yang cukup tajam. Tertantangkah Anda untuk menjajal sensasi menjelajah sungai dengan rakit bambu? Selamat mencoba, sahabat Ragam. Sahabat Ragam, selain keindahan alamnya, Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai salah satu penghasil itik alabio. Salah satu daerah penghasil itik ini berada di Kecamatan Amutai, Kabupaten Hulu, Sungai Utara. Itik alabio atau dikenal dengan nama latin Anas platycus Borneo merupakan hasil persilangan itik Peking dengan itik lokal. Hal ini terlihat dari adanya kemiripan bentuk badan, bentuk leher, bentuk kepala, warna kaki, dan paruh yang sama-sama kuning. Akan tetapi, ukuran itik alabio lebih kecil dari itik Peking. Sahabat Ragam, itik alabio adalah itik konsumsi yang banyak diminati. Daging itik alabio mengandung banyak protein dan juga selenium. Selenium merupakan mineral yang bertindak sebagai antioksida bagi tubuh Anda. Banyaknya peternak itik alabio di daerah Amuntai membuat beragam kreasi hidangan itik muncul. Hidangan itik ini sangat diminati pengunjung saat datang ke Kalimantan Selatan. Nah, olahan itik yang pertama dikenal dengan nama itik bumbu merah. Itik bumbu merah merupakan salah satu olahan itik yang paling favorit dan tersohor di Kalimantan Selatan. Dinamakan itik bumbu merah karena bumbu yang menyelimuti itik ini berwarna merah.
Warna merah ini berasal dari cabai merah kering dan gula Jawa. Kedua bahan ini menjadi bahan utama yang membuat itik bumbu merah mempunyai cita rasa yang khas. Karena menggunakan cabai, hidangan ini memiliki rasa pedas. Rasa pedas cabai berasal dari zat capsaicin yang terkandung di dalamnya. Di balik rasa pedasnya, ternyata zat ini mampu membunuh sel kanker tanpa mematikan sel normal. Karenanya, beberapa dokter menyarankan penderita kanker untuk mengonsumsi makanan pedas secara rutin. Untuk mencicipi kuliner yang satu ini, Anda cukup membayar Rp20.000 untuk satu porsinya. Paling pas menikmati itik bumbu merah ditemani nasi putih hangat. Nah, untuk mencicipi kuliner ini, Anda bisa langsung datang ke Jalan Ahmad Yani, kilometer 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Selain itik bisa dinikmati dengan bumbu merah, di Kalimantan Selatan pun biasanya itik diolah dengan menggunakan bumbu kari. Kari adalah nama untuk berbagai jenis makanan yang dimasak dengan rempah-rempah hingga mempunyai rasa tajam dan pedas. Kari berasal dari Asia Selatan, terutama dari India yang telah meluas ke seluruh negara di kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Itik bumbu kari memiliki warna sedikit agak kekuning-kuningan karena salah satu bumbu yang digunakan pada masakan ini yakni kunyit. Aroma kuliner yang satu ini cukup khas karena bumbu kari yang digunakan akan menciptakan aroma menggoda. Cita rasa kari masuk ke kawasan Banjar setelah pengaruh dari Melayu masuk ke kawasan ini. Terlebih, itik memang sangat pas diolah dengan menggunakan bumbu kari. Sahabat Ragam, itik jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu dipercaya dapat menjaga kerja otot dan meningkatkan tekanan darah. Kandungan sodium yang ada dalam daging itik menjadi penyebabnya. Namun untuk Anda yang memiliki penyakit kolesterol, disarankan tidak mengonsumsi daging itik terlalu banyak dan sering. Saking banyaknya ketersediaan itik di Kalimantan Selatan, membuat masyarakatnya semakin kreatif untuk membuat aneka varian menu olahan itik. Jika Anda yang bosan menyantap bumbu merah maupun bumbu kari, itik pun secara sederhana bisa diolah menjadi itik panggang. Namun itik panggang khas Gambut ini unik, memiliki permukaan yang berwarna merah sehingga semakin menarik untuk dicicipi. Untuk mencicipi itik panggang merah khas Gambut ini, bisa datang langsung ke Jalan Ahmad Yani, Gang Suwarga, RT 10 RW 03, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Anda cukup membayar Rp20.000. Itik panggang pun bisa langsung meluncur ke tenggorokan Anda. Daging itik yang lembut akan menggoda Anda untuk terus menyantapnya. Anda tak perlu takut daging itik akan terasa keras, karena itik telah diproses sedemikian rupa, sehingga dagingnya menjadi lembut. Sahabat Ragam, untuk membuat itik panggang merah khas Gambut ini, bahan-bahan yang digunakan diantaranya bawang merah, bawang putih, jahe, gula merah, saus, kecap, garam, gula pasir, dan penyedap. Beragam bumbu khas Indonesia inilah yang menyebabkan itik panggang merah ini menjadi hidangan wajib saat Anda berkunjung ke Banjar, Kalimantan Selatan. Sahabat Ragam, usai menikmati keindahan alam dan kulinernya, kini kita akan melihat kekayaan budaya yang ada di Loksado. Loksado banyak dihuni suku Dayak Meratus. Kehidupan masyarakat Dayak Meratus ini masih menjunjung tinggi adat dan tradisi nenek moyang. Tak heran jika beragam upacara adat sering digelar masyarakat Loksado untuk mengucap syukur atau meminta izin pada penguasa alam. Salah satunya upacara adat Bawanang Bani Halim ini. Upacara ini digelar usai panen sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mencari perlindungan Sang Pencipta alam. Sebelum pelaksanaan pesta adat ini, beragam keperluan harus dipersiapkan. Salah satunya berupa masakan yang akan dipersiapkan kaum ibu di sekitar balai adat. Sementara yang lain sibuk mempersiapkan lalayak. Lalayak merupakan sejenis gundukan yang terbuat dari anyaman pucuk ingau dan berbagai jenis bunga. Suku
Suku Dayak Meratus menyebutnya kembang habang, kembang kapur, dan kembang bintang. Tak hanya makanan dan perlengkapan adat, berbagai ritual juga melengkapi upacara adat ini. Salah satunya tari kanjar. Tari kanjar atau kakanjaran merupakan kesenian rakyat asli dari hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tumbuh dan berkembang di pedalaman pegunungan Meratus di Kecamatan Loksado, tari ini merupakan hiburan adat bagi suku Dayak yang menganut kepercayaan keharingan peninggalan nenek moyang mereka. Setiap penghuni balai adat sejak kecil hingga dewasa, terkecuali usia lanjut, telah dibebani keahlian tari kakanjaran. Tarian ini biasanya diiringi alat musik kendang dan serunai. Gerakan tari kanjar pada saat ritual yakni mengelilingi lalayak sambil menggerak-gerakkan tangan dan terus berulang hingga acara selesai. Upacara adat ini dilaksanakan semalam suku, biasanya dimulai pukul 9 malam dan berakhir keesokan harinya pada pukul 12. Sahabat Ragam, tidak hanya pelaksanaan upacara adat, di sekitaran Loksado pun masih dapat dijumpai berbagai aktivitas tradisional masyarakat Dayak Meratus. Salah satunya pembuatan butah. Butah adalah sejenis tas keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. Butah digunakan sebagai tempat membawa berbagai perlengkapan untuk pergi ke ladang. Proses pembuatan butah memakan waktu sekitar 2 hingga 3 hari. Dan ternyata tidak sembarang orang yang dapat membuat butah ini, karena dibutuhkan keahlian dan kesabaran ekstra untuk membuatnya. Untuk membuat butah ini dibutuhkan berbagai bahan dan alat seperti bambu yang telah dibentuk hingga menjadi tipis, pisau, dan tali pengikat. Setelah bahan siap, saatnya proses menganyam. Tiap ruas dan pergerakan menganyam perlu diperhatikan agar anyaman terbentuk dengan sempurna. Setelah selesai dianyam, seluruh permukaan butah biasanya bagian ujungnya dijahit dengan tali. Tak lupa dipasangkan tali agar butah bisa digendong. Butah biasanya dijual dengan harga Rp60.000. Tidak hanya kaum ibu yang memiliki kreativitas, anak-anak suku Dayak Meratus pun memiliki kreativitas yang tinggi. Salah satunya pembuatan kincir bambu ini. Kincir bambu atau yang dikenal dengan sebutan cangkirik merupakan salah satu mahakarya anak bangsa. Karena selain kincir bisa berputar, kincir khas Loksado ini bisa menghasilkan suara yang unik. Suara yang dihasilkan berasal dari lubang pada ruas bambu yang tertiup angin. Biasanya anak-anak suku Dayak Meratus membuat cangkirik pada saat masa panen telah usai dan juga pada saat kemarau tiba. Karena pada saat inilah angin bertiup cukup kencang. Nah, untuk membuat cangkirik ini dibutuhkan alat dan beberapa bahan seperti pisau, parang, bambu, daun bambu, dan tali pengikat yang terbuat dari bambu. Potong dan lubangi bambu lalu gabungkan beberapa bagian hingga menjadi satu kesatuan utuh. Tak hanya di Loksado, masyarakat Banjar lainnya juga kreatif dalam membuat kerajinan tangan. Salah satunya adalah memanfaatkan limbah kayu. Kayu-kayu yang sudah tidak terpakai lagi diolah menjadi pajangan cantik berupa miniatur jukung. Jukung merupakan perahu tradisional yang biasanya digunakan untuk berjualan di pasar apung. Miniatur jukung dibuat menyerupai aslinya, lengkap dengan penjual dan keranjang barang dagangan yang bisa dijual di pasar apung. Miniatur ini sangat cocok dijadikan sebagai buah tangan atau souvenir dari Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang tertarik untuk melihat proses pembuatan dan membelinya, Anda bisa berkunjung ke Jalan Alalak Selatan, RT 02, RW 01, Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Namun jika beruntung, Anda pun dapat menjumpai penjual miniatur ini di Pasar Apung Muara Kuin, Banjarmasin. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp30.000 untuk yang ukuran kecil dan ratusan ribu untuk yang besar. Sedangkan gantungan kunci dijual dengan harga Rp5.000. Sahabat Ragam,
Setiap daerah di Indonesia selalu memiliki ciri khas tersendiri. Jika masyarakat Lampung punya kain tapis, Palembang punya songket, maka masyarakat Kalimantan Selatan punya kain sasirangan. Kain sasirangan sudah ada sejak zaman kerajaan di Kalimantan Selatan, yaitu sekitar abad ke-17. Menurut sejarah, kain ini muncul saat Patih Lambung Mangkurat bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit sambil mengikuti arus sungai. Sasirangan berasal dari kata sa yang berarti satu dan sirang yang berarti jelujur. Sesuai dengan proses pembuatannya di jelujur, disimpul jelujurnya, kemudian dicelup untuk pewarnaannya. Masyarakat Banjar percaya bahwa kain sasirangan tidak hanya sebatas pakaian atau kain biasa saja, namun memiliki nilai sakral dan nilai magis yang tinggi. Masyarakat mempercayai ketika itu sasirangan digunakan sebagai pakaian yang dipakai dalam upacara adat atau juga untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah, sahabat Ragam, saat ini sasirangan tidak hanya digunakan dalam acara-acara tertentu, namun kain ini bisa digunakan kapan saja dan oleh siapa saja. Untuk membuat kain khas ini, biasanya masyarakat ada yang menggunakan pewarna alami dan pewarna buatan. Harga kain sasirangan dengan bahan pewarna alami ini sekitar Rp300.000, lebih mahal ketimbang menggunakan pewarna buatan. Namun sasirangan dengan pewarna alami ini memiliki beberapa kelebihan seperti ramah lingkungan, bahan mudah didapat karena tersedia di alam, dan tidak menyebabkan iritasi pada kulit. Di Kalimantan Selatan sendiri, kain sasirangan dengan menggunakan pewarna alami sudah ada sejak 2005. Diawali oleh pelatihan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan. Sahabat Ragam, Kalimantan Selatan pun memiliki kota penghasil batu intan yang sudah terkenal seantero Nusantara. Kota ini dikenal dengan nama Martapura, sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tepatnya di sebelah timur kota Banjarmasin. Di sini Anda akan menjumpai kemilau intan dan aneka jenis batu mulia asli Martapura. Sahabat Ragam, di Martapura, batu intan dan permata masih ditambang secara tradisional. Selain intan, masih ada batu lain yang didulang dan ditambang di sini. Warnanya pun beragam, ada yang merah, biru, hijau, dan putih. Setelah ditambang, barulah batu-batu ini digosok agar mengkilap di tempat penggosokan intan. Inilah tempat yang paling digemari para turis ketika berkunjung ke Martapura. Di tempat penggosokan ini, pelancong bisa melihat aktivitas penggosokan intan. Selain itu, Anda pun dapat melihat hasil kerajinan batu yang dibuat menjadi aneka cincin, tentunya bertahtakan intan. Harga cincin yang bertahtakan intan cukup fantastis, mulai dari jutaan hingga puluhan juta. Namun jika Anda ingin membeli batu mulia dengan harga yang tidak terlalu mahal, Anda bisa langsung datang ke Pasar Cahaya Bumi Selamat atau dikenal dengan sebutan Pasar Intan Martapura. Di pasar ini, Anda akan menemukan batu mulia lainnya, tak hanya intan dan berlian. Pasar ini terletak di Jalan Ahmad Yani Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena selanjutnya kami akan kembali dengan informasi masih dari Kalimantan Selatan. Jadi, tetap di Ragam.